dan dunia dijadikan melalui Dia, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada miliknya, tetapi orang-orang miliknya itu tidak menerimanya. Namun semua orang yang menerimanya diberinya hak supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Mereka yang dilahirkan bukan dari darah atau dari hasrat manusia, bukan pula oleh hasrat seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan sebagai anak tunggal Bapa, penuh anugerah dan kebenaran. Yohanes bersaksi tentang Dia dan berseru, "Inilah Dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, Dia yang datang sesudah aku telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku." Sebab dari kepenuhannya kita semua telah menerima anugerah demi anugerah. Sebab hukum Taurat diberikan melalui Musa, tetapi anugerah dan kebenaran datang melalui Yesus Kristus. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, di awal tahun ini tentu kita ingin membuka dengan suatu semangat yang baru, ya, dengan slogan fresh start, ya, awal yang baru. Tentu jika kita mulai sesuatu hal yang baru ini, setidaknya kita akan melupakan apa yang ada di masa lampau. Yang baru itu tentu kita kerjakan yang terbaik pada masa kini. Dan menyambut yang baru itu, kita harus mempersiapkan diri. Ya. Sesuatu hal yang baru yang mau kita tuliskan di dalam sejarah kehidupan kita. Demikian juga kita mau melihat bagaimana sejarah yang mungkin baru, berbeda, ya, lain dengan yang lain. Seperti apa yang dituliskan dalam Injil Yohanes. Ya, kalau Injil yang lain, Injil sinoptik, ya, Matius, Markus, dan Lukas, ya, mereka ceritanya hampir sama. Tetapi Injil Yohanes menceritakan sesuatu yang baru, ya, sesuatu yang berbeda, menyaksikan bagaimana kehadiran Kristus ini berbeda. Kita mau flashback, kita lihat sedikit, ya, bagaimana keunikan setiap Injil ini berbicara tentang kehadiran Kristus. Kalau kita catat melalui Injil Matius, ya, bagaimana kelahiran Kristus ini lahir diceritakan dari perspektif patriarki, sangat patriarkal, ya, dari genealogis keturunan, dari perspektifnya Yusuf. Kalau kita baca Matius 1, Kejadian, keturunannya dari Abraham hingga Kristus. Kemudian dilanjutkan dengan cerita Yusuf menerima visi Allah, ya, untuk menerima Yesus itu dengan tidak meninggalkan Maria. Kita melihat Matius berbicara dari segi pandang laki-laki.
Yang kedua, Injil Markus tidak mencatatkan peristiwa kelahiran, tetapi Yesus hadir dan datang, ya, bertemu dengan Yohanes Pembaptis yang menyatakan bahwa dia yang datang, seperti yang dinyatakan tadi, ya, dia yang datang sesudah aku. Dia, Yesus, adalah seorang yang datang melayani kamu. Yang ketiga, Injil Lukas kita melihat ada peristiwa kelahiran, tetapi ini lebih banyak dilihat dari perspektifnya perempuan. Ya, walaupun kita lihat nyanyian Maria di sana ada, demikian juga perjumpaan Elizabeth, ya, dengan Maria. Kita melihat bagaimana seorang perempuan, ini perspektifnya dicatatkan, menghadirkan Kristus. Lalu juga bagaimana Kristus dicatat keturunannya hingga ke Adam. Nah, ini juga menceritakan bagaimana Yesus adalah anak Allah. Ya, jadi ada perspektif yang berbeda, ya, meski ceritanya hampir mirip, tetapi Injil Yohanes menyajikan sesuatu yang berbeda. Ya, dia memulai kesaksiannya pada firman. Kalau kita baca 1 Yohanes 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ya, jadi pada mulanya dia mau katakan, ya, sudah ada firman, dan firman itu adalah Allah sendiri. Dan sekarang firman itu menjadi manusia, dan dia adalah Yesus. Tentu berbicara tentang firman ada pemahaman yang berbeda, ya, bagaimana orang Yahudi dengan orang Yunani. Ini pemahamannya melihat firman itu, kalau pada orang Yahudi, ya, firman adalah perkataan. Bagaimana Allah menyampaikan perkataannya kepada manusia. Bisa itu menjadi suatu hukum, ya, hukumnya, perkataannya yang mengatur. Bagi orang Yunani, logos ini lebih mengarah kepada power, ya, kuasa yang membuat yang chaos menjadi in order. Sesuatu hal yang kacau kemudian menjadi sesuatu yang beratur. Tentu firman ini yang disampaikan oleh Yohanes, firman ini adalah Yesus Kristus, dan ini identitas Allah sejak semula, since the beginning, dari awal dulunya Yesus itu sudah ada, dan sekarang dia berada di tengah-tengah kita. Tapi ada ironi, dia katakan di sana, kalau kita baca di ayat yang 10 tadi, ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan melalui dia. Ya, kalau kita baca dalam bahasa Inggris, he was in the world, and the world came into being through him, yet the world did not know him. Ya, sungguh sangat aneh, ya, kalau kita berbicara bagaimana orang yang datang ke kampung halamannya, yang sudah membangun kampung halamannya, ya, udah menjadi donatur yang besar misalnya, ya, dia pulang kampung halamannya orang nggak kenal dia, ya, dia bahkan orang dikatakan menolak. Sungguh aneh, tetapi itu realitanya, ya, ketika kita melihat dunia ini menolak dia karena Kristus datang, ya, tidak dengan kemuliaannya seperti yang dunia pikirkan, ya, dia datang sebagai anak seorang tukang kayu yang tak seorang pun mengenal dia. Tetapi drama ini bukan berakhir dengan penolakan.
This is the good news. Ya. Walaupun dunia menolak dia, tetapi ada juga yang menerimanya. Ya, maka dia katakan tadi di ayat 12, orang yang menerimanya diberinya hak supaya menjadi anak-anak Allah. Ya, tentu it's not a tragedy of rejection, but the grace of acceptance. Maka pertanyaannya adalah bagaimana kita menerima Yesus? Bagaimana kita menerima Yesus? Ya, ini mungkin sering pertanyaan ya kalau kita orang bertanya, udah terima Yesus belum? Kapan kamu terima Yesus? That's right. Kita sering mendengar pertanyaan yang demikian. Ya, sudah percaya. Bagaimana kita menerima Yesus? Ini tentu pertanyaan yang sangat-sangat signifikan bagi kita. Maka orang yang menerimanya tadi katanya, yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. Dan ini orang yang menerima Yesus adalah orang yang percaya di dalam namanya. Tentu percaya di dalam nama Yesus, maka dipertanyakan bagaimana kepercayaannya. Percaya yang bagaimana di dalam nama Yesus? Kita katakan kita percaya, tapi kita masih khawatir. Kita katakan kita percaya, tapi kita masih takut. Kita katakan kita percaya, so what? Bagaimana percaya di dalam namanya? Tentu ini ibaratkan percayanya seorang anak. Ya, seorang anak akan percaya kepada orang tuanya ya. Ya, belum tentu dia percaya sama orang lain, tapi dia yang pasti seorang anak akan percaya kepada orang tuanya. Percaya yang demikian adalah percaya yang mengandalkan. Ya, kalau kita mengandalkan berarti 100%. Is that right? Kalau kita mengandalkan berarti 100%. Ya kan? Kalau kita percaya pilot, kayaknya kita nggak mungkin nggak percaya dia 100% ya. Karena kita tinggal duduk gitu ya, nggak bisa ngapa-ngapain juga kita ini ternyata. Ya kalau kita naik pesawat ya udah kita percaya 100%, walaupun dalam hati gimana nih pilotnya. Ya, tapi kita harus percaya dia 100% karena kita nggak bisa buat apa-apa. So, percaya yang mengandalkan, inilah yang percaya di dalam namanya. Ya anak-anak sekarang kayaknya sulit percaya sama orang tuanya. Ya kan? Percaya yang mengandalkan. Yang sering diandalkan ya cuma ekonomi ya. Anak-anak bergantung pada ekonomi orang tuanya. Tapi kalau bicara trust, ini sepertinya sulit. Bagaimana kita membangun trust antara anak dan orang tua. Tetapi menjadi anak Allah ini dia katakan bukan karena darah dan daging, bukan karena hasrat, tetapi itu adalah dari Allah yang benar-benar percaya kepada Dia, bukan karena usaha atau pencapaian kita. Ya, sebagaimana ya, orang mau lahir di Amerika ini benar ya. Amerika punya special birthright citizenship ya, lahir di sini jadi orang Amerika gitu ya. Ada hal yang spesial gitu. Tapi menjadi anak Allah tadi ini dia katakan yaitu mereka yang percaya kepada namanya. Tentu berbahagialah orang tua yang anak-anaknya masih percaya kepadanya. Saudara-saudari, kita kembali melihat bagaimana firman itu menjadi Allah dan bersama-sama. Firman itu menjadi manusia dan bersama-sama dengan kita. Ya, Dia yang datang sejak semula datang kepada kita dalam rupa daging. Kalau minggu lalu teks kita bicara Mazmur, ya,
carilah Tuhan, carilah wajahnya, carilah. Ya kan? Sekarang tidak dicari lagi, tapi Allah yang datang ya, kepada kita dalam rupa manusia. Kalau ditanya cari wajah Allah, orang masih abstrak. Tetapi Dia yang datang dalam rupa manusia, kita sudah punya gambaran bahwa Yesus ini bisa kita ingat, bisa selalu kita kenal di dalam kehidupan kita. Dan manusia itu unik. Ya, manusia itu kemarin saya bicara tentang wajah. Manusia itu sangat-sangat familiar dengan wajah. Ya, orang bisa ingat wajah seseorang tanpa kenal namanya. That's right. Ya. Mungkin kalau kita jumpa sama orang lain 20 tahun yang lalu, kayaknya aku pernah lihat tuh. Ya. Lihat wajah orang, kita bisa ingat, walaupun namanya kita nggak tahu. Ya, jadi manusia itu sangat-sangat visioner untuk melihat wajah. Maka wajah itu sangat penting. Ya, kalau kita lihat anak-anak, dia akan mencari wajah orang tuanya. Wajah orang tuanya ya, mana wajahnya? Kelihatan apa enggak? Ya kan? Karena kita adalah visioner. Maka wajah Allah sekarang sudah nyata dan diperlihatkan bagi kita melalui Kristus Yesus. Kita tidak lagi cari-cari ke tempat yang tinggi, kita tidak lagi cari-cari kemana-mana, tapi Dia yang datang dalam Kristus Yesus ini dan kehadirannya. Dia katakan tadi penuh dengan anugerah dan kebenaran. Kehadiran Allah yang penuh dengan anugerah kebenaran ini menjadi tanda bagi kita. Ada dua tandanya. Yang pertama, ya, bahwasanya standar kebenaran ini tidak lagi diturun-turunkan. Allah punya standar, inilah Dia standarnya, Yesus Kristus yang datang. Inilah yang menjadi kebenaran bagi kita. Tidak lagi digambar-gambarkan berlebih atau lebih rendah. Standar kebenarannya menjadi tetap. Yang kedua, anugerah dan kebenaran. Anugerah itu penuh dan dia akan terus menetap. Ya, tadi dia menjadi sumber anugerah dan kebenaran, maka tidak ada lagi anugerah itu yang pindah-pindah, tetapi menjadi ditetapkan bagi kita. Oleh sebab itu kesaksian Yohanes ini akan sangat luar biasa, karena kita mengetahui bahwa anugerah Allah itu bagi manusia dicurahkannya. Dan dia katakan tadi, dari kepenuhannya kita semua telah menerima anugerah demi anugerah. Ya, kalau bahasa Bataknya di sini luar biasa ya. Sian hamuraon nado kita manjalo asini roha. Kepenuhan artinya kekayaannya, kekuasaannya, kita menerima anugerah tadi. Sola gracia, anugerah yang diberikan bagi kita. Seperti hukum Musa ya, yang diberikan kepada dia, Kristus datang tadi ini untuk melengkapi anugerah dan kebenaran. Kalau Taurat itu ya nggak bisa semua orang mengerjakannya, karena semua orang berbuat dosa. Tetapi dalam Kristus dia katakan anugerah dan kebenaran itu datang bagi kita. Oleh sebab itu, saudara-saudari yang terkasih, marilah dalam mengawali tahun kita yang baru ini, di minggu dung tahun yang baru, kita melihat bagaimana Allah menyatakan dirinya
dalam Yesus Kristus agar kita menerima kepenuhan anugerah dan kebenaran. Hidup kita ya mungkin bagaikan gelas yang kosong yang ditaruh di air yang mengalir. Ya, air mengalir itu akan mengisi gelasnya, tetapi dia akan penuh dan mengalirkan yang lain. Ya, dan gelasnya itu tidak akan pernah kosong lagi ketika anugerah dan kebenaran itu mengalir, menetap bagi kita. Ini juga menjadi refleksi kita di awal tahun agar kita orang-orang yang percaya tadi kehadiran Kristus datang bagi kita dan kita mau menerimanya untuk menjadi anak-anak Allah, dan kita memiliki hak tadi dia katakan pemenuhan anugerah dan kebenaran. Di tahun 2026 ini gereja HKBP dalam tahun transformasi ya, dengan tema pengajaran iman di tengah keluarga. Kemarin sudah kita kulik itu di malam 00 ya, luar biasa. Bagaimana pentingnya anak-anak Tuhan harus bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan, karena di sanalah dasar pertumbuhan gereja, di sana juga dasar pertumbuhan komunitas, bahkan juga negara. Ya, ketika keluarga hancur, maka semua unit yang lain akan sangat-sangat berdampak. Oleh sebab itu kita jaga, kita ajar anak-anak kita akan firman Tuhan, dan ini juga menjadi pengingat bagi kita bahwa Kristus yang datang dan menjadi daging, menjadi manusia ini bersama-sama dengan kita, dan kita mau menerima Dia di dalam kehidupan kita, memberi ruang baginya, sebab kita hidup di dunia ini karena oleh kepenuhan dan anugerah dari Allah saja. Tuhan Yesus menguatkan kita, HKBP New York City berjalan di tahun 2026 dengan penuh anugerah dan kebenaran dari Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan atas firman-Mu, bahwa Engkau hadir, Engkau datang dari firman Allah sejak mula dan diam di tengah-tengah kami. Ajar kami Tuhan untuk mengenal Engkau dan menerima Engkau di dalam hidup kami. Kami yang mengatakan percaya Engkau angkat menjadi anak-anak-Mu. Kami yang mengatakan percaya di dalam nama-Mu, biar kami mengandalkan Engkau saja. Kau menjadi nahkoda dalam bahtera kehidupan kami. Engkau juga menjadi nahkoda dalam bahtera setiap rumah tangga, orang tua dan anak-anak. Biarlah Engkau ikat dalam kasih-Mu, dan firman-Mu boleh bertumbuh di tengah-tengah kami. Karena kami tahu Tuhan, Engkau melalui Kristus Yesus adalah sumber anugerah dan kebenaran, dan kami menerima anugerah itu hanya dari kepenuhan-Mu. Kami tahu hidup kami ini hanyalah anugerah daripada Tuhan saja. Biarlah Tuhan Engkau juga pakai kami menjadi saluran anugerah bagi dunia ini, agar setiap orang yang tidak mengenal Engkau
dunia yang menolak menjadi percaya dan melihat bahwa Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami mau serahkan Tuhan persekutuan gerejamu ini yang telah Engkau panggil bersekutu memuji memuliakan Tuhan. Biarlah kami menyadari bahwa semuanya itu adalah anugerah Engkau yang telah memanggil kami datang di tempat ini, hidup dan tinggal di negara ini Tuhan. Agar kiranya kami senantiasa bersyukur, kami senantiasa mengucap syukur atas anugerah yang telah Engkau berikan bagi kami. Meski kami tahu banyak tantangan, kesulitan yang kami hadapi, tapi kami percaya Tuhanlah yang menuntun perjalanan kehidupan kami. Demikian juga Tuhan perjalanan gerejamu ini, biarlah Engkau yang menuntun Tuhan Roh. Agar kiranya di dalam satu kasih, satu pikiran dan satu tujuan. Terima kasih Bapa. Kami juga menyerahkan semuanya, hidup kami ke dalam tangan-Mu. Saudara kami yang dalam keadaan sakit, Tuhan berikan kesembuhan. Di dalam keadaan duka cita, Tuhan beri penghiburan. Dan di dalam sukacita, Tuhan berikan hati yang bersyukur. Engkau juga mampukan Tuhan para perhalado yang melayani jemaat Tuhan ini dalam sukacita, dalam tuntunan-Mu, melayani dengan setulus hati, semuanya demi kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa, di awal tahun 2026 ini, biarlah kami semakin melihat rancangan Tuhan yang akan Kau nyatakan menjadi tahun rahmat bagi kami, bagi setiap kami pribadi lepas pribadi. Kami juga berdoa untuk negara ini Tuhan, di masa yang terjadi dari segi politik, ekonomi, semuanya kami serahkan agar dalam damai sejahtera boleh berjalan dengan baik. Demikian juga mayor yang baru terpilih dan dilantik, Tuhan juga memberkati pemimpin kota ini agar mendatangkan kesejahteraan bagi semua penduduk. Demikian juga saudara kami Tuhan yang ada di Indonesia, kami sudah panjatkan doa agar Kau pulihkan bagi saudara kami yang terkena bencana. Demikian juga para pemerintah daerah. Terima kasih Bapa, kami juga menyampaikan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Tuntun kami, ampuni dosa dan pelanggaran kami, dan kami layak menerima berkat-Mu. Dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Amin. Kita bernyanyi.